Pada tahun 2013, Apple merilis varian budget dari iPhone dengan Apple iPhone 5C. Sayangnya, varian budget dari iPhone tersebut tidak laku. Mengubah strategi, pada tahun 2016, Apple kembali merilis versi budget dari iPhone dengan iPhone SE. Tidak seperti 5C yang bentuknya funky dan berwarna-warni, iPhone SE pada dasarnya hanyalah iPhone 5 dengan jeroan iPhone 6s. Setengah tahun kemudian, Apple merilis iPhone 7 yang membuat strategi jualan Apple mirip mobil Volvo, di mana Volvo seri 200 masih dijual berbarengan dengan penggantinya, yaitu Volvo seri 700 dengan harga yang lebih murah. Secara desain, iPhone SE ini kecil, ringkas, dan kompak. Bodinya terbuat dari aluminium yang kesannya keset tapi cukup licin juga kalau dipegang. Bagian depannya terbuat dari kaca, begitu juga bagian ini di belakang yang warnanya seperti bodi depan. Di bagian ini terdapat kamera 12 megapiksel yang ukurannya kecil, begitu juga dengan lampu flash. Ukuran layarnya cuma 4 inci saja dengan bentuk kotak sempurna, meskipun bezelnya besar, tapi ini normal di zamannya. Di bagian atas ada kamera depan yang mungil juga dengan speaker untuk telepon. Di bagian bawah terdapat tombol di mana sensor sidik jari yang disebut Touch ID juga menyatu di tombol ini. Dari bagian atas terdapat tombol power, sementara di bagian samping kanan ada slot untuk SIM card berukuran nano SIM. Untuk sisi kirinya sendiri terdapat tombol notifikasi serta volume rocker. Di bagian bawahnya terdapat audio jack 3.5 mm, loudspeaker, dan di tengah-tengahnya terdapat colokan kabel Lightning. iPhone SE ini menjadi iPhone terakhir yang masih dibekali dengan colokan audio 3.5, karena setengah tahun setelah rilis, Apple memasarkan iPhone 7 yang tidak punya colokan audio yang superior ini. Dengan ukurannya yang hanya segini, menurut saya iPhone 7 ini masih enak digenggam. Tidak seperti ponsel, utamanya smartphone low-end yang besar-besar seperti batu bata tidak enak dikantongi apalagi digenggam. Bicara spek, iPhone SE generasi pertama ini masih pakai chipset Apple A9 yang dibangun dengan fabrikasi 14 nanometer, di mana ini hanya sekedar dual core 1,8 GHz dengan GPU PowerVR GT 7600 yang memiliki 6 core. Performa, gak usah diharapkan, ini teknologi ponsel 10 tahun yang lalu. Laptop dengan Celeron yang dibilang lemot itu saja sekarang sudah 4 core. Memori atau RAM dari ponsel ini cuma 2 GB saja. Apakah lemot? Ini iOS, di mana penggunaan memori begitu ditekan sedemikian rupa sehingga tidak bisa multitasking. Secara fitur juga tidak terlalu banyak, karenanya sampai sekarang ini masih terasa cukup kencang. Apalagi sistem operasi yang masih turunan dari Unix langsung ini dipasang di NVMe, persis komputer. Untuk storage atau kapasitas penyimpanannya tersedia 16 GB, 32 GB, 64 GB, dan 128 GB yang langka. Punya saya cuma 16 GB saja, jadi dicukup-cukupin saja karena Apple ID hanya menyediakan storage untuk iCloud sebesar 5 GB saja untuk versi gratisannya. Karena ini Apple, tidak tersedia slot untuk microSD yang masih umum untuk ponsel kelas bawah dan menengah, apalagi keluaran 2016. iPhone SE saya ini adalah model A1723, yang mana merupakan iPhone yang didesain untuk internasional karena support untuk beberapa pita jaringan LTE tertentu, yang tidak ada pada model A1662 yang dijual di Amerika atau A1724 yang dijual di Tiongkok. Zaman itu belum mikir ada blok-blokan email karena beli ponsel dari luar Indonesia. Konektivitasnya ada 4G LTE, Wi-Fi A, B, G, N, dan AC, Bluetooth 4.2, bahkan sudah ada NFC, tapi hanya bisa dipakai untuk Apple Pay saja. Kartu SIM berukuran nano dan cuma bisa single SIM saja. Sekarang soal kamera. 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX315 di zamannya menjadi salah satu yang paling sakti. Ton warnanya khas. Hasil tangkapan kameranya belum banyak diproses secara software seperti iPhone terbaru, membuatnya hit dan miss. Kalau cahaya terang dan cukup, hasilnya bisa dibilang bagus, tapi kalau kondisi pencahayaannya kurang, gambarnya terlihat gelap yang setidaknya bisa diedit brightness-nya pakai aplikasi pengolah gambar. Untuk kamera depan, saya pribadi kurang peduli. Pengambilan video juga sama, kalau cahaya terang, bagus. Dan meski belum ada OIS atau Optical Image Stabilizer, setidaknya sudah ada AIS atau Electronic Image Stabilizer yang mengurangi efek gempa bumi ketika mengambil video. Tapi ya namanya secara software cukup sulit untuk menyaingi hardware betulannya. Sebagai pembanding, ini ada Google Pixel 3a yang sudah punya OIS atau Optical Image Stabilizer
Untuk perbandingan kameranya sebagai gambaran seperti berikut ini. Kemudian untuk spekernya, meski spekernya ada 2 biji, namun hitungannya yang satu cuma bisa untuk telepon saja. Jadi loud spekernya dihitung sebiji saja. Kualitas suaranya lumayan lah. Mungkin ini karena audio prosesor yang cukup baik, karenanya beberapa orang memilih iPhone meski budget begini daripada iPod. Berhubung masih ada audio jack 3.5 mm, untuk dicolok ke perangkat audio seperti head unit mobil, hasil suaranya juga masih lumayan. Dengan sistem operasi yang masih dapat support, aplikasi streaming musik seperti YouTube atau Spotify cincailah. Beralih ke software, sampai video ini dibuat, iPhone SE hanya dapat support untuk iOS 15.8. Tentu secara support dan fitur bakal kalah dengan iOS terbaru seperti 26 yang besok muncul. Tapi setidaknya iOS 15 ini masih akan bisa hidup beberapa tahun lagi, termasuk untuk install aplikasi populer seperti Wangsa, Facebook, dan YouTube. Ini penting karena desain iOS yang tidak memungkinkan untuk sideload aplikasi, jadi semuanya tergantung support Apple akan App Store-nya, yang kemudian membuat Apple dijewer sama pemerintah Uni Eropa karena dianggap memonopoli perdagangan aplikasi di platformnya. iOS 15 ini juga jangan diharap punya beberapa fitur yang bisa ditemukan pada iPhone yang lebih modern, seperti misalnya Live Text Translation atau bahkan Portrait Mode pada kameranya. Ya maklum saja ada beberapa library yang tidak ada pada iOS versi 15 ini, selain juga kemampuan hardware-nya yang begitu. Dengan prosesor kelas atas meski jadul, tentu saja perlu tenaga yang berlebih untuk menjalankan semua fungsinya. Namun karena ukuran iPhone SE ini kecil, baterai yang digunakan juga 1624 mAh saja. Sudah begitu baterainya non-removable, sehingga kalau kondisinya seperti unit punya saya ini dengan baterai health tinggal 86% begini, dipakai harian jam 7 pagi, baterainya 100%, sekitaran jam 1 siang sudah tinggal belasan persen saja. Kalau tidak dipakai dan hanya standby berhubung sehari-hari saya pakai ponsel lain, iPhone SE ini bisa bertahan sekitaran 4 hari. Kini harga bekasnya entahlah, karena jarang juga terlihat di marketplace. Tapi kalau ketemu harganya juga mirip-mirip iPhone 6s yang seruannya sama. Tapi biasanya iPhone SE ini sedikit lebih mahal karena terasa lebih spesial berkat bodi iPhone 5 yang mungil. Apakah iPhone SE generasi pertama masih bisa dipakai tahun 2025 ini? Ya tergantung. Buat saya sih ya bisa-bisa saja. Tentunya ponsel ini hanya dipakai sebagai alat komunikasi saja, bukan seperti smartphone sekarang yang digunakan di setiap aspek kehidupan manusia modern. Mau dipakai scroll-scroll media sosial ketika bosan? Kurang nyaman karena sudah terbiasa layar yang lebih besar. Mau chatting dengan layar kecil, ukuran keyboard virtualnya juga kecil yang memungkinkan untuk salah ketik tinggi. Dipakai main game atau merekam video kelamaan juga bakal panas dan memakan daya baterai yang cukup besar. Apple sendiri bilang kalau iPhone SE generasi pertama ini sebagai produk vintage. Karenanya secara performa bisa dimaklumi cuman segitu saja, dan untung belum masuk kategori obsolete sehingga masih disupport secara software maupun spare part hardware. Meski karena di Indonesia tidak ada Apple Store langsung, jadi harus lewat pihak ketiga yang gitulah. Tapi sebagai smartphone yang mulai tidak bisa apa-apa, bagi orang yang ingin digital detox tapi tidak bisa meninggalkan smartphone secara total karena misal perlu aplikasi perbankan, iPhone SE generasi pertama ini bolehlah dipertimbangkan. Ngomong-ngomong, ada yang minat iPhone SE 16GB ini? Normal semua sih, minus lecet pemakaian sama kepala casan bawaan rusak. Terima kasih sudah menonton.